Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk praktikum pemrograman web, melanjutkan CRUD yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang read, sekarang kita akan yang menuju ke create atau insert di dalam database. Di sini untuk modulnya create atau insert di dalam database menggunakan kode igniter. Kita kembali lagi ke yang kemarin. Ini saya close semua. Nah, yang pertama kita adalah menyisipkan atau memberikan tambahan di dalam script controller CRUD.php, itu menambahkan dua function ini, function add dan function insert. Kita coba copy, kita buka di kode igniter ya, kode igniter application controller CRUD. Nah, kita menambahkan di sini, di setelah index di sini kita menambahkan dua function baru lagi. Kita paste. Di sini ada function add dan function insert. Oke, kita simpan. Terus yang kedua itu adalah menyisipkan lagi untuk model, yaitu function insert. Kita copy, kita pastekan di model, berarti application model mcrud. Di sini kita sudah ada function get data. Kita tambahkan setelah get data, kita paste, yaitu adalah insert ini. Kita simpan. Terus selanjutnya adalah menyisipkan di list.php. Itu adalah ini. Cara menyisipkannya paling atas di list, berarti kita buka di view ya, berarti kode igniter application view yang list kemarin, yaitu paling atas, berarti sebelum table. Kita enter dulu, kita pastekan di sini. Oke, terus kita simpan. Terus selanjutnya adalah buat file baru, namanya adalah form.php. Form.php di folder view. Kita simpan, kita copy, kita create new untuk view, namanya adalah form.php. Kita simpan di view ya, di sini. Save item, tab-nya adalah all tab ya, tab. Terus namanya adalah form.php. Ini kalau sudah kita jalankan. Contohnya ada fulan ya. Kita jalankan di ini, kita refresh, berarti kita refresh. Di sini akan sudah muncul tombol, yaitu tombol tambah data. Kita klik, maka akan muncul form. Di sini nama karyawan seumpama fulan tadi ya. Nomor HP-nya adalah 0812233445. Emailnya adalah fulan@gmail.com. Alamatnya adalah Pemalang. Kita simpan, kita coba dulu ini posisi programnya sudah benar atau tidak. Kita klik simpan, maka akan muncul fulan, nomor HP, emailnya apa, alamatnya di mana, jenis kelaminnya belum, nanti kita akan isi. Kita coba cek di database-nya, di CRUD-nya. Di
tabel karyawan. Nah, sudah muncul nih edit karya 3, nama karya fulan, nomor HP-nya sekian, emailnya ini, alamatnya ini, jenis kelamin yang belum. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah di controller. Controller ini ada penambahan dua fungsi, yaitu fungsi add dan fungsi insert. Di sini dua ya. Fungsi add ini mengacu ke load view adalah form, berarti kita mempunyai view form.php. Sebelum masuk ke sini, di awal tadi di sini di modul kan kita sisipkan di view-nya list ya. Ini. Jadi kita buka list.php, kita tambahkan ini. Fungsinya apa? Fungsi ini adalah untuk membuat sebuah button atau tombol yang akan link ke index.php. CRUD-nya adalah controllernya, add-nya adalah nama fungsinya. Jadi dia dari view di sini mengacu ke controller. Add adalah meload view form. Berarti ada form.php di folder view, application views di sini. Nah, di dalam form.php di sini kita membuat sebuah tampilan form dan tombolnya. Di sini tombolnya adalah kembali. Home berarti kembali ya, ke CRUD berarti ke controller awal atau ke default dari controllernya adalah CRUD. Terus membuat form. Nah, ini yang saya bilang kalau di pertemuan sebelumnya tentang form di CodeIgniter, ini saya contohkan menggunakan form biasa menggunakan HTML. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan form yang ada di dalam CodeIgniter? Bisa, sangat bisa sekali. Silakan Anda bisa modifikasi menggunakan form yang ada di pertemuan sebelumnya di form materi form di CodeIgniter. Di sini form metodenya adalah post, actionnya adalah mengacu ke CRUD, controller CRUD, fungsinya adalah insert. Nah, di dalam form di sini itu bentuknya table ya, biar lebih rapi saja. Kita nama karyawan itu input tipenya adalah teks, name-nya adalah nama. Nomor HP input tipenya teks, name-nya adalah no underscore HP. Terus email adalah input tipenya teks, name-nya adalah email. Terus alamat menggunakan teks area, name-nya adalah alamat. Terus button untuk submit, tipenya adalah submit, itu adalah simpan. Clear berarti reset. Kalau kita jalankan di sini, ketika tambah data, klik, maka akan muncul ini. Kalau diklik simpan, dia akan otomatis masuk ke database semua di sini seperti ini. Ketika clear, hilang. Itu ya. Kembali lagi. Nah, dia akan menuju ke function insert di controller CRUD. Nah, function insert apa? Kita cari di controllernya. Function insert adalah mendeklarasikan sebuah variabel di sini. Ada 4 variabel, yaitu nama, no underscore HP, email, dan alamat yang disimpan di dalam sebuah variabel masing-masing ya, variabelnya. Ini dari inputan form, dari form ini, form.php, name-nya sesuai name-nya. Terus kita membuat sebuah variabel baru namanya variabel param. Di sini variabel param adalah variabel array, maka akan muncul dalam dibungkus dalam bentuk array, di mana isinya variabel param. Di sini isinya adalah dari inputan variabel nama, variabel nomor underscore HP, dari variabel email, dan variabel alamat. Terus setelah dibungkus ke dalam data array, terus kita menuju ke model. Di sini kita memanggil this mcrud, jadi akan memanggil mcrud, m underscore scrud di model di function insert, di mana function insert itu akan mengirim
sebuah variabel namanya variabel params. Variabel param itu adalah data array dari inputan dari sebuah form view tadi. Nah, sebelum ke redirect di sini kita harus melihat di mcroot-nya. Mcroot-nya function insert. Di sini function insert dalam kurung variabel param sama dengan petik. Kita buat variabel SQL di sini insert into karyawan. Insert ini sintak dasar dari SQL ya untuk insert ataupun untuk create. Itu adalah insert into karyawan, ini nama tabelnya. Nama underscore cars adalah nama field dari tabel karyawan, nama car, nomor HP, email dan alamat. Sampai sini dulu. Jadi kita menginsert untuk tabel karyawan sesuai dengan nama fieldnya. Terus values, nah ini tanda tanya di sini gunanya untuk ini diambil dari variabel param. Variabel param ini diambil dari controller karena namanya adalah variabel params di sini. Value-nya sesuai urut. Jadi nama car berarti mengambil dari nama, variabel nama. Terus nom underscore HP dari variabel no underscore HP. Terus email berarti mengambil dari variabel email. Terus alamat berarti mengambil dari alamat. Nah, ini harus urut kalau kita menggunakan tanda tanya value-nya. Kalau tidak bagaimana? Ya pasti akan berantakan, tidak sesuai. Setelah itu return akan mengembalikan ke variabel this string this db query. Jadi mengquerykan ini variabel SQL isinya variabel param ini ya, mengacu ke sini dan mengambil dari controllernya. Itu konsep kerjanya. Jadi setelah dari model baru di return, akan dikembalikan dan redirect ke CRUD. CRUD berarti di sini adalah nama controllernya dan otomatis ke function index. Jadi ketika diklik simpan di sini tambah, ketika diklik simpan maka dia otomatis akan mengembalikan ke sini karena ke function index di dalam controller CRUD itu. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan jenis kelamin untuk ini? Jadi kita menambahkan di form.php di view, kita copy dari email, copy setelah tr di sini, paste di sini adalah jenis kelamin, di sini ada name-nya ya, jenis. Pertanyaannya apakah harus sama dengan nama fieldnya? Tidak harus, karena ini adalah variabel dari form. Terus dari CRUD-nya di sini kita buat variabel, kita tambahkan variabelnya, kita copy, kita paste. Semuanya nama variabelnya adalah jenis kel semua. Di sini adalah tadi name-nya adalah lengkap ya. Oh ya, jenis kelamin, copy aja. Ini name-nya dari value tadi. Terus variabel paramnya kita tambahkan, berarti di sini koma variabel jenis kel. Sudah, ininya sama, kita simpan. Terus untuk modelnya, karena tadi jenis kelamin belum ada, kita sesuaikan, kita tambahkan nama database-nya, nama fieldnya adalah jenis underscore girl. Nah, di sini yang kita harus teliti di dalam field, bedakan dengan variabel di sini, koma jenis underscore girl. Terus value-nya kita tambahkan, koma tanda tanya, kita simpan. Sudah sesuai, kita coba di sini, kita refresh dulu untuk merubah, kita tambahkan semua. Di sini nama
karyawannya Soma Zaki, nomor handphonenya 081122335557, emailnya adalah mtizaki.abdillah@gmail.com, alamatnya adalah Semarang, jenis kelaminnya adalah laki, simpan. Nah, dia otomatis akan menyimpan di sini dan akan tampil ketika kita lihat di database-nya karyawan. Kita klik karyawannya. Nah, ini nama karyanya adalah Zaki, nomor HP. Nah, mungkin ada pertanyaan ketika disinteknya di sini, kenapa tidak ada ID card untuk insertnya? Nah, kembali lagi ke konsep di sini kalau kita klik strukturnya, konsep auto increment itu ketika dia menambahkan itu otomatis akan menambah 1. Jadi kalau di browse di sini kan ketika tadi 3, ketika ditambahkan ID karyanya nggak usah ditampilkan karena dia otomatis di dalam MySQL menjadi 4. Kira-kira seperti itu. Nah, terus untuk formnya mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan radio button pilihan yang lebih yang sudah ditampilkan? Nah, silakan Anda kreasi dengan seperti itu, atau menggunakan combo box juga boleh. Itu mungkin penjelasan saya tentang insert atau create di dalam kode editor, salah satu bagian dari CRUD. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah bisa mempelajari create dan read. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang read, dan sekarang kita sudah belajar tentang create, bagaimana memasukkan data ke database di MySQL menggunakan kode igniter. Itu mungkin penjelasan saya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang update dan delete di dalam kode igniter dengan masih menggunakan tabel yang sama, tabel karyawan, biar kita fokus di dalam belajarnya. Gitu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.